BTTH Kaisar Api, episode 317. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di antara reruntuhan Tianwangzang, di istana surgawi yang mempesona, para gadis yang memasukinya bersama Xiao Yan juga dipimpin oleh Yuan Yan, dan mereka berhasil menembus formasi, sehingga mereka menuju ke suatu tempat di danau yang gelap. Sementara itu, 4 pembangkit tenaga listrik dari 4 benua lainnya yang memasuki reruntuhan terjebak di istana surgawi kebingungan, yang jelas akan memakan waktu lama. Sedangkan Xiao Yan dan Duo Qifei, mereka menuju ke istana Pil. Ngomong-ngomong, di mana Xiao Gui? Di jalan setapak yang terpencil, Xiao Yan dan keduanya berjalan dengan tenang, ketika Duan Qifei tiba-tiba mengatakan sesuatu. Oh, rusak. Setelah Duo Qifei mengatakan ini, Xiao Yan langsung mengerutkan kening dan bertepuk tangan. Jangan khawatir, makhluk kecil itu baik-baik saja. Aku meninggalkan jejak jiwa saat pergi. Aku akan segera tahu jika dia mengalami krisis. Dan aku khawatir ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Lagi pula, itu ada di ruang pamermu. Saat kau menggunakan kekuatanmu, dia langsung melawan kekuatan ruangmu, kata Soul Eater sambil tersenyum. Semoga saja begitu. Xiao Yan mengangguk, lalu ia mendapat kepastian dari Dewa Pemakan Jiwa. Tempat ini, tidak salah. Sejak Xiao Yan dan keduanya meninggalkan tempat hantu tua yang terpesona itu berada, mereka telah memasuki jalan batu. Menurut informasi yang diberikan oleh hantu tua yang terpesona itu, tempat ini mengarah ke Aula Alkimia. Di antara reruntuhan Tianwangzang, terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kuil pesona tempat semua orang di penjara, dan kuil labirin di sebelah kiri dan kanan, masing-masing, Istana Mingzi dan Istana Dan. Di sebelah kiri adalah Mingzi, rawa tanpa dasar. Rawa ini sangat berbahaya, tetapi juga menawarkan banyak peluang. Di sebelah kanan adalah Istana Dan, tempat Tianwangzang mengumpulkan obat-obatan ajaib. Dan tempat terakhir ada di kedalaman reruntuhan, yang juga merupakan makam Tianwangzang. Seharusnya tidak salah, kata Xiao Yan sambil menatap jalan batu itu. Jalan batu ini sama persis dengan jalan masuk di istana surgawi yang menakjubkan tadi, hanya saja di sekitar jalan batu itu, tercium aroma samar bubuk obat kuat dari lubang hidung, membuat Xiao Yan yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Tabrakan, tak ada yang bisa diucapkan di sepanjang jalan, dan beberapa menit kemudian, keduanya pun menyeberangi jalan batu dan tiba di sebuah tempat yang agak sederhana. Di ruang ini, cukup aneh, dikelilingi oleh semburan kekuatan jiwa yang menyilaukan, dan semburan aroma harum keluar dari lubang hidung, jelas ini adalah ruang Pil Hall. Sepertinya hantu tua yang terpesona itu tidak menipu kita. Apakah ini Aula Pil? Tiba-tiba, di depan ruangan, sebuah bangunan megah tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Duo Qifei tak dapat menahan diri untuk berkata. Di depan mereka berdua, berdirilah seekor raksasa, dengan bentuk unik yang menyerupai kata mulut secara keseluruhan. Selain itu, dindingnya diukir dengan pola-pola khusus yang tak terhitung jumlahnya, membuat hati Xiao Yan mencelos. Apakah ada patung? Mata Xiao Yan langsung berubah, lalu perlahan dia datang ke depan istana Pil, menatap patung batu di depan istana Pil, bertanya-tanya. Sepertinya tidak ada jalan masuk ke Pil Hall. Setelah beberapa saat, Du Qifei melihat sekeliling dengan mata indahnya, memandangi Pil Hall yang bentuknya unik itu. Bukankah hantu tua yang terpesona itu memberitahuku cara memasuki balai Pil? Tanya Du Qifei. Tidak. Sebagai formasi roh istana surgawi yang membingungkan, sepertinya hantu tua yang terpesona itu hanya ada di formasi itu, dan Aula Pil cukup jauh dari formasi itu. Saya khawatir senior ini belum pernah ke sini. Dan dalam informasi yang dia berikan kepadaku, dia tidak menyebutkan cara memasuki istana Pil, apalagi patung batu aneh ini, hanya Pil prototipe di istana Pil. Tatapan Xiao Yan terus tertuju pada patung-patung batu di atas dan di depan gedung Danden yang unik itu. Seharusnya tidak, meskipun Aula Pil ini bentuknya istimewa, dengan kekuatan jiwaku, aku bisa mencium aroma dupa dan yang sangat kuat di dalamnya. Aula Pil ini jelas bukan palsu, hanya pintu masuknya saja. Xiao Yan masih ragu, tapi matanya tertuju pada patung batu itu. Jelas, saat ini,
aku khawatir pintu masuk itu ada hubungannya dengan patung batu itu. Bentuk patung batu ini juga unik. Sepertinya semacam napas makhluk jiwa, tapi tubuhnya persis sama dengan kita manusia. Du Qifei menatap Xiao Yan yang sedang berpikir keras, lalu segera mengamati patung batu itu dengan saksama. Di ruang ini, hanya ada pil hall berbentuk mulut yang unik dan patung batu di depan pil hall. Patung batu itu seluruhnya berwarna putih, seakan-akan bahan kornya cukup misterius, keseluruhannya seperti manusia, bertangan dan berkaki, berambut panjang berkibar, serta bersudut-sudut tajam. Ia tampak seperti laki-laki yang cukup tampan, namun samar-samar di antaranya terungkap aura kekerasan bagaikan binatang buas. Orang ini, aku khawatir, adalah kunci untuk memasuki Istana Pil. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan yang lainnya menjelajah dan menemukan bahwa hanya ada patung batu ini dan Istana Pil di tempat ini. Minggir, aku akan coba. Setelah memeriksanya beberapa kali, dia tidak menemukan hasil apapun, dan Xiao Yan langsung berkata, dia tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Baiklah, hati-hati, aku selalu merasa patung batu ini aneh. Duan Qifei selalu merasa patung batu ini aneh, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia hanya bisa memberitahu Xiao Yan. Apinya datang. Xiao Yan menyetujui dengan lembut, lalu tanpa ragu, begitu ia bergerak, api kaki yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Weng berdengung, api kaki muncul, dan kekuatan tirani api suci tiba-tiba memenuhi ruangan ini dengan atmosfer kering yang meresahkan. Boom! Tanpa ragu, api suci berwarna kaki milik Xiao Yan tiba-tiba melilit patung batu aneh. Petik 2. Setelah dibakar oleh api suci yang begitu dahsyat selama 5 menit penuh, patung batu itu tidak rusak sama sekali, dan bahkan cahaya putih di sekujur tubuhnya menjadi lebih menyilaukan di bawah terpaan api suci. Apa-apaan ini? Bahkan api suci pun tidak bisa dipadamkan. Sesaat kemudian, melihat api suci yang menyala tanpa hasil, Xiao Yan hanya bisa mundur sementara. Aku akan mencobanya. Setelah beberapa saat, Du Qifei berkata lembut, menatap Xiao Yan yang sedang berpikir keras. Baiklah, hati-hati. Aku akan melindungi hukum untukmu. Begitu kau mendapatkan sesuatu, aku akan segera bertindak, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Du Qifei tercengang. Tidak apa-apa, lagi pula kita kan teman. Xiao Yan pun tersenyum lebar. Apakah kamu seorang teman? Kata-kata Xiao Yan yang tampaknya hambar menanam benih besar di hati Du Qifei, sehingga berakar dan bertunas di masa depan, dan sulit untuk menghentikannya. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, rune reinkarnasi di alis Du Qifei bergerak pelan, sehingga jejak guntur abu-abu dengan guntur abu-abu yang merusak tiba-tiba jatuh, dan kemudian, di bawah tatapan keduanya, menghadap patung batu itu. Siu-siu, patung batu yang awalnya tenang dan tidak biasa itu, diinjeksi oleh kekuatan reinkarnasi Du Qifei yang dahsyat, dan tiba-tiba terbangun perlahan. Kekuatan agung bagaikan kebangkitan naga yang sedang tidur, tiba-tiba muncul di ruang ini. Tidak bagus, ayo pergi. Dan saat berikutnya, pupil mata Xiao Yan mengecil, dan terlepas dari 3721, dia menyeret Du Qifei dan berlari menuju tempat peristirahatan. Kelang, saat itu, satu-satunya jalan bagi mereka berdua untuk mundur sepenuhnya terhalang, dan patung batu di tempat patung batu itu awalnya disimpan di depan aula pil menghilang. Hei, suara gemuruh menggelegar menggema di seluruh ruangan dalam sekejap. Tidak ada jalan keluar. Meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan sangat kuat, dia telah waspada sejak lama, tetapi dia masih terhalang oleh kekuatan misterius di ruang ini. Ruang ini terlalu istimewa, aku khawatir bahkan kekuatan kita berdua tidak dapat dipatahkan. Dan patung batu itu sudah hilang. Xiao Yan dengan tegas menjaga Du Qifei di belakangnya, seolah-olah saudaranya tengah melindungi adik perempuannya, matanya waspada. Ruang ini luas tak terbandingkan dan tak berbatas, namun hanya bentuk aneh dari pil hall saja yang tidak ada apa-apanya, sehingga tidak peduli seberapa waspadanya Xiao Yan, dia tidak dapat menemukan rahasianya. Setelah beberapa saat, rune reinkarnasi di antara alis Duan Qifei perlahan menggeliat, memancarkan kekuatan yang mengejutkan, tetapi Duan Qifei samar-samar dapat melihat Xiao Yan melindunginya. Jangan panik, aku khawatir orang ini punya hubungan lama dengan Dewa Petir. Tiba-tiba, Dewa Pemakan Jiwa berkata, kekuatan orang ini mungkin lebih kuat daripada hantu tua yang terpesona itu,
gumam Xiao Yan sambil mengamati situasi duo Qifei dengan waspada, sementara kekuatan jiwanya yang mempesona muncul. Lagi pula, Raja Petir adalah orang terkuat di dunia. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan tidak sebanding dengan keluarga Xiao Mu, ada banyak bawahan yang mendukungnya. Dan orang di depanmu mungkin adalah kelompok tua yang mengikuti jejak Guntur, kata sang pemakan jiwa sambil berpikir. Rajaku, benarkah itu kau? Detik berikutnya, di belakang Xiao Yan, tiba-tiba muncul kekuatan petir keperakan yang tak tertahankan, disertai hembusan angin kencang. Kekuatan petir yang menyilaukan itu dengan mudah membelenggu Xiao Yan. Ketika ia berdiri, seorang pria tampan berpakaian putih berkibar, dengan tatapan penuh hormat di matanya, berkata kepada Du Qifei. Tidak ada ahli petir di sini, hanya Du Qifei. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, api kaki yang menyilaukan muncul, terus-menerus melawan petir yang menyilaukan di sekitarnya, tetapi meskipun begitu, untuk sementara waktu, ia melawan kekuatan petir-petir ini. Itu juga sia-sia. Jelas, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Huoxin Tianyan berada di peringkat 35 dalam daftar api suci. Kekuatannya memang luar biasa, tapi di tanganmu, itu tak berguna. Lebih baik lepaskan saja dan biarkan aku yang mengendalikannya, dan aku juga bisa melakukan sedikit hal untuk dunia yang agung ini. Pria misterius itu melirik Xiao Yan sekilas, matanya menyipit. Ekspresi terkejut dan jijik di wajah Zong terus berubah. Beraninya kau, Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Energi bertarung yang menyilaukan dan kekuatan api suci muncul bersamaan, menangkis serangan orang ini. Beraninya kau, seketika, Duan Qifei dengan paksa menahan sedikit rasa sakit dari rune reinkarnasi, dan berkata dengan genit. Kekuatan rajaku masih begitu tirani. Pria misterius itu mabuk oleh Du Qifei, dan segera berhenti menyerang Xiao Yan. Dan duo Qifei di depan pria misterius itu, rune reinkarnasi di tengah alisnya bergetar, jejak guntur abu-abu, seperti air pasang, tiba-tiba meledak ke dalam tubuh, dan napas di tubuhnya juga meroket, tapi wajahnya cukup menyakitkan. Bajingan, apa yang kau lakukan? Menyadari bahwa pria misterius itu menyerah melawannya, dan malah langsung mengubah jejak telapak tangannya menjadi jejak telapak tangan kuno yang agak samar dan rumit, ketidakjelasan itu justru mempercepat penyatuan kekuatan reinkarnasinya. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Musuh ras alien ada di depan, dan rajaku harus bangun sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu identitas reinkarnasi terdeteksi oleh ras alien, mereka pasti akan mengirim orang-orang kuat untuk mengepung mereka. Hal ini sangat diperlukan. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, kekuatan guntur yang menyilaukan di sekujur tubuhnya disuntikkan ke rune reinkarnasinya, dan kecepatan fusi tiba-tiba meningkat. Tapi kau akan membunuhnya seperti itu. Dia hanya seorang gadis kecil, apa kau sudah bertanya padanya apakah dia bersedia? Sesaat kemudian, pupil mata Xiao Yan memerah, dan dia hampir meraung. Tidak ada yang rela atau tidak rela. Karena reinkarnasi telah ditanamkan padanya, hidupnya bukan miliknya. Demi perang antara langit dan bumi, demi perdamaian dunia, kali ini, aku akan menganiayanya. Secercah keluhan terpancar dari mulut pria misterius itu. Merasa melankolis, lalu terus mendesakkan sidik jari. Bang bang bang, Xiao Yan terikat di udara oleh kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi ada ledakan amarah di pupil matanya. Duo Qifei tahu bahwa ia adalah seorang reinkarnasi, tetapi ia telah berjanji kepada Du Tianhong bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya hingga reinkarnasinya benar-benar berhasil. Bahkan jika ia akhirnya menjadi dewa petir yang sangat dinantikan, Xiao Yan masih bisa menertawakannya. Reinkarnasi pendahulunya memiliki kenangan yang cukup indah. Selanjutnya perkataan bapak tersebut, kudanya susah dikejar, apakah ada yang melanggar maknanya? Hentikan. Seketika, suara Xiao Yan yang mengandung semangat juang yang cemerlang dan kekuatan jiwa yang besar bergema di seluruh ruang. Kamu punya bakat yang bagus, tapi kamu tidak bisa ikut campur dalam urusan reinkarnator. Dan jika kau tidak memiliki hubungan baik dengan reinkarnasi rajaku, jika aku menyentuhmu, aku akan membuat rajaku marah. Aku khawatir api suci itu tidak akan berada di tanganmu. Lagi pula, kekuatanmu terlalu lemah. Jadi, biarkan aku menjadi pendosa ini. Setelah pria misterius itu selesai berbicara,
ia juga menggunakan kekuatan guntur untuk mempercepat fusi. Sudah kubilang, berhenti. Raungan berdarah seperti binatang buas hampir keluar dari tenggorokan Xiaoyan. Tiba-tiba, di dalam tubuh Xiaoyan, api kaki dan kekuatan api jiwa berwajah hantu meledak bersamaan. Dua jenis api suci. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, wajah pria misterius itu akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan gerakan telapak tangannya tiba-tiba berhenti. Api suci adalah eksistensi yang bagaikan harta karun di dunia seribu agung, dan orang biasa bisa terbang tinggi hanya dengan memiliki satu bunga. Sedangkan bagi mereka yang memiliki dua api suci, saya khawatir di dunia seribu agung, api suci itu juga hanya satu tangan. Namun, para ahli ini semuanya adalah yang tertinggi di dunia. Hentikan aku. Kalau tidak, jika kau mencoba meledakkan jatuhnya dua api suci, aku akan menghentikanmu, kata Xiaoyan dengan sangat tenang, kata demi kata. Apakah orang ini berharga bagimu? Dan kalaupun aku tidak melakukannya, kalau dia berhasil bereinkarnasi di masa depan, aku khawatir dia tidak akan mengingatmu, kenapa kau melakukan ini. Pria misterius itu perlahan menghentikan gerakan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli siapapun dia di masa depan, setidaknya aku berjanji pada ayahnya untuk melindunginya. Dengan kemunculan Suangyan, kekuatan petir yang tampaknya tak terhancurkan itu runtuh dalam sekejap, dan Xiaoyan pun berjalan menuju Duqi Fei selangkah demi selangkah, katanya perlahan. Hei, pria misterius itu menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Senior memang kuat, tapi jangan kira junior ini takut. Melihat pria misterius yang ragu-ragu, dua kristal api suci prismatik muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dengan barisan seperti itu, bahkan pria misterius ini adalah petarung abadi bintang 5 yang bermartabat. Kekuatannya, aku khawatir dia akan terluka parah dalam sekejap. Hari ini, aku memang ceroboh, tapi reinkarnasi rajaku harus berhasil. Karena kamu adalah pelindung tuanku, ketika aku menyelesaikan urusan lainnya, aku tentu akan kembali untuk menyambut rajaku. Selama waktu ini, kau bisa melindungi rajaku. Setelah beberapa saat, pria misterius itu berubah menjadi guntur, seperti kilat, dan terbang keluar dari reruntuhan milik Raja Surgawi, hanya menyisakan Xiaoyan dan Duqi Fei. Apakah dia salah satu dari 3 jenderal di bawah Lord Lei? Sepertinya si kecil ini masih punya jalan panjang. Melihat pria misterius itu pergi, si pemakan jiwa ikut tertawa. Tuan, dia, dengan kepergian mantan tim Thunderlord, di tempat ini, hanya Duqi Fei dan Xiaoyan yang tersisa dalam keadaan koma setelah disiksa oleh rune reinkarnasi. Seharusnya tidak apa-apa, hanya saja orang itu baru saja mengaktifkan kekuatan rune reinkarnasinya terlebih dahulu, jadi itu akan menimbulkan sedikit beban. Istirahatlah sebentar, kata penguasa Soul Eater. Tuan, saya ingin tahu informasi tentang orang itu. Saat berikutnya, Xiaoyan bertanya kepada pemakan jiwa dengan tatapan tegas. Dia sangat kuat, mungkin dia ditekan di sini karena suatu alasan khusus. Kekuatan Dewa Petarung Bintang 5 bukanlah batasnya, dan dia juga memiliki status tinggi di antara bawahan Raja Petir. Lord of Soul Eater serius. Dia akan menyesalinya. Mendengar itu, Xiaoyan tidak terlalu mempermasalahkannya, tapi raut wajahnya berubah galak. Mungkin, tapi aku yakin kau akan lebih kuat darinya di masa depan. Sang penguasa Soul Eater tersenyum. Guru, terima kasih. Tatapan Xiaoyan agak aneh, lalu aliran ki pertempuran yang lembut terus-menerus mengalir ke Duqi Fei. Ayo pergi, urusannya adalah memasuki Aula Pil untuk mengumpulkan harta karun. Soal kata-katanya, kita akan lama di Jepang. Setelah beberapa saat, melihat wajah Duqi Fei sedikit merona, Master Soul Eater tersenyum. Aku khawatir gadis ini tidak akan bangun untuk sementara waktu, jadi mari kita bawa dia masuk. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu melepaskan penggaris kuno Yi Wo Heng, dan dengan lembut membawanya di punggungnya. Pintu masuk aula alkimia ini. Dengan Duqi Fei di punggungnya, Xiaoyan tiba-tiba berjalan perlahan ke depan aula alkimia. Material khusus di aula alkimia itu membuat hati Xiaoyan mencelos. Rahasianya mungkin ada di tempat patung batu itu tadi berada. Coba lihat. Melihat Xiaoyan tidak menemukan pintu masuk aula pil untuk beberapa saat, kata pemakan jiwa. Aneh sekali di sini. Sebelum suara pemakan jiwa sempat terdengar, Xiaoyan perlahan mendekati patung batu itu. Melihat sekeliling,
Posisi asli patung batu itu berdiri tepat di seberang posisi tertentu di pil hall, dan pada saat ini, dengan hilangnya patung batu itu, sebuah lubang yang dalam sekitar beberapa kaki muncul di tempat patung batu itu berada. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bukakan untukku. Tak lama kemudian, raut wajah Xiao Yan berubah muram. Dengan teriakan nyaring yang diiringi fluktuasi energi bertarung yang kuat, ia langsung menyerang lubang yang dalam itu. Weng berdengung. Pada saat ini, mengikuti gerakan Xiao Yan, seberkas cahaya aneh di lubang yang dalam tiba-tiba meraung ke arah dinding aula pil dengan momentum kilat. Pada saat itu, aula alkimia dengan bentuk khusus seperti kata, mulut, disuntikkan dengan kekuatan aneh seperti itu, dan tiba-tiba menjadi bergetar, dan jejak aura mengerikan yang mengandung paksaan langit dan bumi jatuh langsung dari aula alkimia. Sepertinya berhasil. Senyum langka muncul di sudut mulut Xiao Yan ketika dia melihat pemandangan ini. Boom! Seketika, aula pil bergetar hebat, lalu menghadap dinding tempat patung batu itu berada. Sebuah gerbang raksasa keemasan tiba-tiba muncul. Gerbang itu seolah mengandung paksaan yang tak berujung. Pergi! Melihat ini, Xiao Yan mendengus dingin, lalu berubah menjadi api dan bergegas masuk ke aula pil terlebih dahulu. Namun, ketika ia melewati gerbang emas, terjadi gejolak yang mendebarkan di gerbang raksasa emas itu. Xiao Yan sangat menderita. Hei, harta karun di istana pil ini tidak kau dapatkan sendirian. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari ada aura yang sangat samar dan tidak jelas di belakangnya, dan tanpa diduga dia membawa pil itu ke dalam kuil. Menggerutu, ada yang datang. Saat itu, di sebuah cakram di aula pil, seorang anak laki-laki kecil perlahan menatap gerbang emas raksasa, lalu berkata dengan suara selembut susu. Setelah berbicara, ia pun masuk ke dalam peti harta karun di atas kursi batu. Ini, apakah ini istana pil? Seketika, Xiao Yan pun melewati gerbang emas raksasa dan memasuki istana pil, namun pemandangan di depannya mengejutkan Xiao Yan. Saat ini, pil hall bagaikan tembok bagian dalam yang melingkar, dengan kilauan cemerlang di sekelilingnya, sungguh menyilaukan, bagaikan rumah harta karun para pangeran dan bangsawan. Bagian dalam aula pil sebenarnya terbuat dari bahan logam khusus. Bahkan kekuatan jiwa Xiao Yan pun tak mampu menembus dinding kokoh ini. Selain itu, seluruh bagian dalam aula pil berbentuk seperti labu. Bergidik, ada cukup banyak harta karun di balai pil ini, tapi sekarang aku masih mencari pil muda pil 5 tingkat abadi. Xiao Yan mengamatinya, dan berkas cahaya dengan kilau berbeda perlahan dan diam-diam berdiri di dinding. Kau tak perlu memikirkannya, kau tahu pasti ada beberapa ramuan obat tingkat tinggi. Weng berdengung. Xiao Yan masih menggendong Du Qifei menuju ke dalam aula pil. Orang ini, setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba sampai di dalam pil hall, dan pemandangan mengejutkan juga muncul di depan Xiao Yan. Jika Xiao Yan terkejut dengan pemandangan indah berbentuk labu bundar tadi, maka pemandangan di dalam pil hall saat ini lebih mengejutkan Xiao Yan. Di dalam aula pil, terdapat ruang independen. Tidak ada dekorasi mewah lainnya di sini. Hanya sebuah cakram besar yang terlihat. Di tengah cakram, sebuah kursi batu berdiri perlahan. Kursi itu cukup sederhana, tetapi bahkan dari jarak yang sangat jauh, Xiao Yan dapat mendeteksi fluktuasi halus, seolah-olah cakram itu adalah formasi segel yang sangat tirani. Cakram ini sepertinya. Xiao Yan berdiri di luar cakram itu dengan Du Qifei di punggungnya, matanya terus melirik ke arah cakram itu, dan dia bergumam. Di atas cakram itu, terdapat kekuatan pengurungan yang sangat tirani, dan larangan ini tidak mengisolasi manusia, tetapi tampaknya memiliki semacam obat isolasi. Mungkinkah pil muda itu tersembunyi di dalamnya? Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa tirani Xiao Yan kembali. Ada sesuatu di atas kursi batu itu, kata dewa pemakan jiwa. Peti harta karun. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, melihat sekeliling, dan langsung melihat ada peti harta karun di atas kursi batu. Peti harta karun itu remang-remang, tetapi sangat besar, dan lebih dari cukup untuk menampung orang dewasa. Apakah ada pil bayi tingkat abadi tingkat 5 di sana? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bergumam, hatinya memanas. Seperti yang kita semua tahu, pil obat dapat diubah menjadi manusia dengan banyak kebijaksanaan jika mereka mencapai peringkat kaisar, belum lagi pil dewa yang setinggi peringkat abadi kelas 5. Lakukan. Dalam sekejap, Xiao Yan dengan lembut menyingkirkan Du Qifei,
memasang lapisan pertahanan, lalu berjalan menuju cakram dengan semangat juang api yang membara di langit. Wow, aula alkimiaku, sudah lama tak ada manusia yang masuk. Tepat ketika Xiaoyan menginjak cakram itu, peti harta karun di kursi batu itu hancur berkeping-keping, dan seorang anak laki-laki perlahan meregangkan tubuhnya sambil tersenyum. Kekuatan tingkat kesempurnaan Samsung Dosian. Xiaoyan menatap anak di depannya dengan waspada, matanya tidak yakin, jelas dia bisa mencium gelombang kematian dari seluruh tubuhnya. Orang ini, saat suara dari kursi batu itu jatuh, kedengarannya seperti guntur di telinga Xiaoyan, memekakkan telinga, dan Xiaoyan tiba-tiba berhenti di tepi cakram. Anehnya, cakram ini memenuhi seluruh ruang. Di atas cakram, bahkan kemampuan terbang dan melangkah di udara pun terhenti total. Ketika berada di dekat cakram, Xiaoyan baru menyadari bahwa cakram ini sangat kuat. Bahkan jika ia mengaktifkan api sucinya sendiri, mungkin tidak akan terasa sakit sedikit pun. Lebih jauh lagi, Xiaoyan, melalui kekuatan jiwanya yang cemerlang, menemukan bahwa pada cakram itu, garis-garis kecil seperti semut muncul diam-diam. Ada sedikit ketakutan di wajah anak di atasnya. Apakah kau pil kelas 5 tingkat abadi? Xiaoyan berdiri agak jauh dari anak itu, lalu tersenyum. Meskipun kekuatan bertarung orang ini begitu dahsyat hingga membuat hati merinding, kekuatan relatif yang terkandung di dalamnya juga cukup. Iri, bagaimana dengan ya dan tidak? Jika kau ingin menangkapku, maka lihatlah apakah kau punya kemampuan. Lihat gerakannya. Setelah beberapa saat, anak itu tidak lagi berbicara omong kosong dengan Xiaoyan, dan siap untuk melakukannya. Anak ini tingginya hanya 1 meter, dengan fitur wajah yang tajam, bersudut, dan halus, yang membuat orang seperti boneka porselen sekilas, dan bahkan seluruh tubuhnya memancarkan aroma obat bermutu tinggi, yang membuat orang merasa segar. Sebuah kejutan, lakukan. Melihat ini, mata Xiaoyan menjadi tajam, dan kemudian semburan api doki yang menyilaukan muncul dalam sekejap. Brak, tanpa ragu, tubuh Xiaoyan langsung terbakar, sehingga kekuatan benih langit agung Fei Yan tiba-tiba muncul, meraung ke arah anak itu dengan momentum guntur. Hei, ketika Xiaoyan mendekati anak itu puluhan meter jauhnya, ruang di sampingnya bergetar aneh, lalu tiba-tiba muncul pil seukuran lengkeng dengan berbagai warna, membentuk gumpalan pil yang melesat ke arah tubuh Xiaoyan. Kuat sekali, kecepatan Xiaoyan memang luar biasa, tetapi kekuatan jiwanya yang tajam juga menyadari kekuatan tirani yang tak tertandingi dalam hujan pil ini, dan energi bertarungnya langsung melonjak. Teknik ledakan api. Dengan dengusan dingin, api yang tak terhitung jumlahnya dari benih surgawi agung berwarna merah menyala muncul di atas tubuh Xiaoyan, sehingga meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Puff, hujan dan yang tak terhitung jumlahnya menghantam Xiaoyan, dan langsung dihindari oleh kecepatan Xiaoyan yang mengerikan, sehingga jatuh langsung ke tanah cakram, tetapi hanya menyentuh tanah cakram, itu berubah menjadi semburan asap putih dan menghilang. Api pada manusia ini punya arti, mainkan saja dia. Dan ada aura yang sangat tidak menyenangkan bercampur di sini. Jika kau ingin mengambil keuntungan dari nelayan itu, maka aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Anak kecil itu menatap dinding tersembunyi di balik aula pil dengan mata jernih dan berkata perlahan. Tapi jangan remehkan orang ini, lagi pula, pendahulunya adalah pil muda peringkat abadi tingkat 5. Bahkan pembangkit tenaga abadi petarung bintang 5 pun cukup takut dengan tingkat keberadaan ini, tapi entah kenapa kekuatannya hanya petarung bintang 3. Peri sempurna, orang ini tampaknya mampu mengendalikan semua kekuatan di istana pil. Xiaoyan menatap cakram itu sambil menghindar, berpikir perlahan. Istana dan ini, seperti labu, di dinding-dinding sekitarnya, harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan benda-benda ini cukup untuk menjadi senjata serang terbaik anak-anak. Aku hanya bisa mencoba teknik do penyegelan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak berani ragu. Lagi pula, pil muda kelas 5 Immortal Rank ini harus didapatkan, kalau tidak, ia sekarang siap melahap bahan pil api abadi, yang tidak bisa dimurnikan. Ramuan obatnya juga tidak berguna. Dan level apoteker Xiaoyan saat ini hanya peringkat keempat peringkat abadi, dan masih ada jalan panjang sebelum mencapai peringkat kelima peringkat abadi, jadi menangkap pil muda telah menjadi prioritas utama. Api, Xiaoyan, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, berbicara perlahan, dan penguasa api kuno yang mempesona tiba-tiba jatuh, dan aura berdarah tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit, hancurkan untukku. Seketika, Xiaoyan tiba-tiba berhenti bergerak dan melompat tiba-tiba.
Penguasa api abadi kuno di telapak tangannya mengayun dengan ganas ke arah kursi batu tempat anak itu berada, dan 7 nyala api terang berjajar. Api yang menggelegar itu meraung pergi. Crash! Menghadapi pukulan dahsyat Xiaoyan, anak itu tidak berniat menghindarinya. Sebaliknya, pupil matanya yang jernih menyaksikan 7 penguasa api raksasa menyerang, dan bahkan pupil matanya menunjukkan senyum aneh. Huho! Tak lama kemudian, 7 penguasa api raksasa menyerang tepat di depan anak itu. Tiba-tiba, anak itu tak bergerak lagi. Tangan kecil Bainen terangkat pelan, dan tiba-tiba 7 penguasa api raksasa itu terjepit di tangannya. Orang ini sangat kuat. Hati Xiaoyan mencelos melihat anak itu menangkis serangannya dengan begitu mudah. Meskipun lapisan ketujuh dari Breaking Sky hanyalah serangan tipuan, tetap saja sangat mengejutkan Xiaoyan karena bisa ditebak dengan begitu mudahnya. Namun, Xiaoyan tetap tidak menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Monumen pemakan roh, hancurkan aku. Tak lama kemudian, ketika 7 penguasa api raksasa perlahan menghilang di telapak tangan anak itu, sosok Xiaoyan melesat tinggi, dan aura berwarna darah muncul dari telapak tangannya, aura yang agak berdarah. Boom! Xiaoyan langsung menghampiri anak itu, lalu mendorongnya dengan telapak tangan. Saat itu, aura berwarna darah yang menyilaukan langsung berubah menjadi puluhan loh batu besar. Di atas loh batu tersebut, aliran kekuatan tirani yang menekan tiba-tiba datang. Sialan, kau! Dan seketika diselimuti oleh tindakan Xiaoyan, seluruh kekuatan tubuh anak itu perlahan menurun, tampaknya dengan mudah ditekan oleh monumen darah pemakan roh. Pil muda tingkat 5 tingkat abadi, tidak mungkin selemah itu. Hantu, menarik, sang penguasa pemakan jiwa hendak berbicara, tetapi ia melihat beberapa hal lain di aula pil, dan langsung bergumam pada dirinya sendiri. Jujur saja, kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona menyebar di cakram itu. Lalu dia menatap anak-anak yang sementara ditekan oleh tablet darah pemakan rohnya, dan langsung mencibir. Penuh kebencian, lepaskan aku, atau, meskipun anak itu meronta, dia tidak bisa lepas dari tekanan monumen pemakan darah. Kamu harus membawa orang ini dan pergi bersama Qifei sesegera mungkin. Aku selalu merasa aneh di sini. Setelah masalah kepemilikan Raja Surgawi selesai, aku juga akan berada di mausolem, dan aku akan menyempurnakan ramuan yang melahap api abadi. Setelah masalah penjara penindasan iblis selesai, akan jauh lebih mudah untuk pergi menemui penguasa Jiwali. Xiaoyan menatap anak itu, lalu berbicara perlahan. Di mana Qifei? Saat itu, ketika Xiaoyan melihat keluar istana pil, sebuah kejutan muncul di hatinya. Istana dan berbentuk seperti labu. Baru saja, Qifei ditempatkan di bawah istana dan labu oleh Xiaoyan, dan hanya ada sebuah cakram di atasnya, tetapi sekarang, jika dilihat, tubuh Qifei yang halus sama sekali tidak terlihat. Serahkan pil bayi abadi tingkat 5. Kalau tidak, temanmu, aku khawatir hanya Siang Xiaoyu yang akan binasa. Tak lama kemudian, sesosok mayat hidup pucat muncul di pinggiran cakram. Ia tersenyum pada Xiaoyan, orang dari sekte hantu 1000 boneka. Melihat sosok mayat hidup yang mencengkeram Du Qifei, wajah Xiaoyan perlahan menunjukkan sedikit kewaspadaan. Berhenti bicara omong kosong, serahkan pil tingkat 5 abadi. Kalau tidak, temanmu ini mungkin hanya akan binasa. Tak ada darah di wajah mayat hidup itu, seputih mayat hidup. Ia mendengus dingin, suaranya terdengar aneh, tetapi detik berikutnya, tak seorang pun menyadari bahwa kekuatan di tubuh Duan Qifei perlahan-lahan meningkat bagai lautan luas. Hei, bagaimana mungkin ada kekuatan tirani dalam diri wanita ini yang membuatku merasa tidak nyaman? Melihat ini, anak-anak yang sementara ditekan oleh tablet darah pemakan roh Xiaoyan tiba-tiba mengecilkan pupil bening mereka, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Hal-hal umum, di sini. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan juga langsung memproyeksikan anak di sampingnya ke mayat hidup itu, tetapi ke arah yang berlawanan. Dia melemparkannya ke arah cakram, tetapi kekuatan spiritual yang menyilaukan di tubuhnya juga langsung menggeliat. Jika kau tertarik, aku akan memberikannya padamu. Dan mayat hidup itu juga tahu seluk-beluk Duo Qifei, putri penguasa Dongsu yang bermartabat, jadi wajar saja mereka tidak akan benar-benar membunuh, dan melemparkan Duo Qifei langsung ke Xiaoyan, dan seketika anak-anak yang tertekan oleh monumen darah itu meraung pergi. Cit, dengan suara berdecit, Xiaoyan dengan cekatan menangkap Du Qifei. Aku, di mana ini? Duo Qifei, yang tampaknya terangsang oleh aura suram mayat hidup, ditangkap oleh Xiaoyan, mata indahnya perlahan berkedip, dan dia pun terbangun. Ini istana pil. Xiaoyan memeluk Du Qifei, lalu api yang menyilaukan tiba-tiba menyebar ke kedua tubuh mereka, lalu dengan cepat keluar dari cakram itu. Ada apa? Duan Qifei tidak menyadari apapun karena ia baru saja bangun. Melihat perilaku Xiaoyan, ia jadi bertanya-tanya.
Ayo pergi. Xiaoyan tanpa banyak bicara, dan membawa Du Qifei keluar cakram. Kekuatan spiritual yang menyilaukan bagaikan air pasang, tiba-tiba mengalir deras ke dalam cakram. Sekte Hantu Seribu Boneka. Mengikuti jejak Xiaoyan, Duo Qifei juga menemukan sosok mayat hidup melesat pergi ke arah anak misterius itu. Hahaha, pil abadi tingkat 5 itu milikku. Tak lama kemudian, mayat hidup itu langsung meraih anak itu, dan luapan kegembiraan terpancar di wajahnya yang pucat. Dengan pil muda peringkat 5 abadi ini, dia cukup untuk menerobos belenggu saat ini dan berhasil memasuki pertarungan abadi bintang 4. Selamat tinggal, terima kasih atas urusan hari ini. Dengus dingin terdengar, dan mayat hidup itu membawa anak-anak itu, lalu dengan cepat pergi dari aula pil secepat kilat. Aku hanya ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Saat itu, sebuah suara yang mengandung niat membunuh yang agung langsung memenuhi cakram itu. Xiaoyan, aku tidak ingin membunuhmu hari ini. Jika kau tertarik, minggirlah secepatnya, kalau tidak. Mayat hidup itu mendengus dingin kepada anak itu. Susunan api penyucian, keluarlah untukku. Tak ada omong kosong yang tak perlu. Api yang menyilaukan langsung menyelimuti seluruh cakram, dan gumpalan cairan cair tiba-tiba muncul di atasnya. Bagian atasnya terbungkus sempurna, memutus jalur pelarian para mayat hidup. Bagaimana mungkin? Kekuatan persepsi tajam itu tiba-tiba menghilang, dan napas orang mati yang hidup tiba-tiba turun hingga 1 tingkat penuh. Kekuatannya sendiri awalnya adalah dosian bintang 3 kesempurnaan, tetapi di bawah tekanan api misterius formasi ini, ia justru turun ke tahap akhir dosian bintang 3. Di sisi lain, aura Xiaoyan tiba-tiba naik ke tahap tengah dosian bintang 3. Sepertinya berhasil. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk puas dan tersenyum. Sejak sepenuhnya mengendalikan formasi, Xiaoyan telah menyembunyikan pola formasi di batu formasi dan menampilkannya. Ahli dengan peringkat yang sama dapat menurunkan kekuatan musuh 1 tingkat dan meningkatkan kekuatannya sendiri 1 tingkat, meskipun hanya berpengaruh di tengah formasi, dan waktunya hanya sebentar, tetapi ini sudah cukup. Metode sihir macam apa ini? Ekspresi mayat hidup itu berubah, menatap Xiaoyan dengan muram. Dalam formasi api penyucian ini, ia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Naga formasi api penyucian. Sekarang, tanpa penjelasan lebih lanjut, tubuh Xiaoyan dengan mudah jatuh ke dalam formasi, dan langsung menghilang dari pandangan mayat hidup, seolah-olah formasi itu telah menyatu. Boom! Saat suara Xiaoyan jatuh, di atas cakram yang dikelilingi formasi itu, lelehan cairan yang tak terhitung jumlahnya memancarkan aura kehancuran yang dahsyat. Dengan sentuhan api merah menyala, keduanya langsung membentuk garis. Seekor naga ganas dengan panjang penuh 100 kaki. Naga yang ganas itu diselimuti api, membuatnya tampak suci dan agung, dan bahkan di dahinya, sebuah batu yang mencolok muncul. Jumlahnya 36.000. Tips mengukir serangga. Lihat bagaimana aku menangkapmu. Setelah beberapa saat, menyadari aura ganas pada naga ganas itu, mayat hidup itu mencibir, dan semangat juang yang memukau muncul. Mayat hidup adalah penghuni asli dunia hantu, jadi mereka adalah tubuh dari jiwa. Selain itu, hantu-hantu di tubuh mereka suram dan aneh, sehingga mereka terkekang oleh api maskulin Xiaoyan. 100 dalang, keluarlah. Seketika, cincin pavilion pucat di tangan mayat hidup itu menggeliat perlahan, lalu sesosok aneh bertubuh putih susu tiba-tiba muncul. Boneka. Melihat boneka yang tiba-tiba muncul, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas boneka ini juga menanggung penindasan tirani yang sama. Tuan 100 boneka, bunuh dia untukku. Saat boneka-boneka putih muncul, para mayat hidup mendengus dingin. Boneka putih itu seperti manusia, dengan wajah dan fitur wajah yang halus, tetapi tidak memiliki vitalitas, dan hanya ada hantu yang kuat di tubuhnya. Jelas itu adalah boneka manusia yang dibuat dengan cara khusus setelah dilenyapkan oleh orang lain. Wengom, kepala 100 boneka itu bergetar hebat, lalu berubah menjadi bilah pedang putih susu, meraung ke arah naga api ganas itu dengan momentum kilat. Jangan pedulikan, pada saat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Semua kekuatan yang menyilaukan dicurahkan ke naga api yang ganas itu, lalu dia tiba-tiba menyerangnya. Boom! Suara ledakan terus terdengar, tetapi 100 pemimpin boneka tidak merasakan sakit, seolah-olah mereka tidak takut mati. Mereka menyerang naga api yang ganas itu secepat mungkin, membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, orang ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir 3 Dewa Petarung Bintang. Lupakan saja, hanya aku yang bisa melakukannya. Kalau tidak, akan lebih merepotkan membiarkan orang kuat lainnya masuk ke sini. Melihat Xiaoyan yang sedang bertarung sengit, penguasa pemakan jiwa berbicara perlahan. Oh, hanya ini. Tepat saat dia hendak melakukannya,
dia menyadari aura tajam muncul. Boom! Ketika mayat hidup itu mengendalikan Bai Puppet Chang dan Xiao Yan dalam kebuntuan, anak-anak di sekitarnya juga perlahan jatuh dan tiba-tiba dicengkeram oleh bayangan. Bajingan kecil, mayat hidup yang masih berkelahi dengan Xiao Yan menyadari bahwa anak itu ditangkap dan langsung meraung marah. Ayo pergi. Qian Ying mendengus dingin, lalu meraih Xiao Yan dengan satu tangan, membawa anak itu bersamanya, dan berlari keluar istana Pil. Samsung Dosian sudah lengkap. Xiao Yan langsung dibawa pergi dari istana Pil oleh Qian Ying. Tiba-tiba, ia melihat Qian Ying memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Ia tidak hanya tidak senang, tetapi juga terkejut.